teman-teman. Jumpa lagi di channel Pianto. Terima kasih buat kalian sudah membuka video ini. Selamat menonton. Jadi untuk di video kali ini aku mau membahas tentang sesuatu yang lumayan penting dalam pemeliharaan kura-kura khususnya. Jadi sebelum kita masuk ke video, aku mau ngingetin dulu buat kalian yang belum subscribe channel ini, silakan subscribe tombolnya terlebih dahulu dari bawah. Jangan lupa untuk bunyikan loncengnya agar selalu mendapat info dari update terbaru dari channel ini. Oke. Baik, di video kali ini aku akan membahas tentang penyakit-penyakit yang ada di kura-kura. Penyakit yang bisa mengenai kura-kura itu apa saja, nanti kita searching bareng-bareng seperti biasa, kita googling, terus kita bahas satu persatu penyakitnya apa saja, penyebabnya apa, kemudian nanti kita cari tahu apa saja pengobatan-pengobatan yang bisa kita lakukan. Oke, kita langsung ketik saja penyakit pada kura. Oke. Di sini sudah ada ini ya, penyakit kura-kura Brazil. Ini punya kura Brazil. Bentar, kita cari, kita klik satu-satu aja. Ini ada Nakama Aquatics, kita buka, sama ini dari GP Project, kita klik, nanti kita cek satu-satu aja nggak apa-apa. Ini penyakit kura-kura Brazil, penyakit kura-kura, juga ini ada yang jamur. Kita buka satu persatu nanti penyakit yang mengintai jika pelihara kura-kura. Oke, ini dari liputan 6. Lalu ya, kayaknya cukup. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi sebelumnya saya nanti mau minta maaf karena barangkali nanti audionya itu jelek, karena ini di luar kondisi sedang hujan. Jadi takutnya ada suara sedikit sedikit noise gitu ya, kurang jelas karena hujan di luar. Oke, kita masuk aja. Kita masuk yang pertama dari Nakama Aquatics ini ya, 7 penyakit kura-kura Brazil paling umum. Oke, ini ada 7 kura-kura penyakit Brazil yang paling umum. Jadi mungkin kenapa ini dibahasnya kura-kura Brazil, bisa saja karena memang kura-kura Brazil itu kura-kura yang paling istilahnya itu paling familiar ya di Indonesia, karena jumlahnya itu peminatnya memang lumayan banyak. Terlebih juga harga dari kura-kura Brazil juga tidak terlalu mahal, masih terjangkau oleh semua kalangan, karena harganya itu kisaran sekarang itu 25 ribuan kalau nggak salah. Dan perawatannya juga agak tidak terlalu ribet sebenarnya buat orang yang tahu, tapi banyak yang salah kaprah, jadi menyebabkan kura-kuranya itu mati. Baik, kita masuk aja ke pembahasan. Jadi kura-kura Brazil merupakan salah satu pilihan kura-kura peliharaan yang cukup mudah dipelihara dan cocok untuk yang masih pemula dalam hal memelihara kura-kura. Jadi kura-kura Brazil ini cocok ya untuk buat pemula, terutama yang baru suka piara kura-kura, karena biasanya itu untuk piara kura-kura yang awal itu memang harus pilih yang harganya nggak terlalu mahal dulu. Jadi untuk resiko matinya itu nanti tidak terlalu kecewa. Kemudian namun meskipun mudah, kura-kura Brazil memerlukan perhatian dan perawatan yang tepat. Kesalahan perawatan bisa menyebabkan kura-kura Brazil sakit. Umumnya ada beberapa jenis penyakit kura-kura Brazil yang umum dijumpai. Jadi untuk
mencegah kura-kura sakit, kita harus harus bisa mengenali macam-macam penyakit kura-kura Brazil serta cara mengobatinya. Apa saja sih 7 penyakitnya itu? Kita langsung bahas satu persatu saja, oke? Untuk yang pertama itu ada jamuran. Jadi untuk penyakit yang pertama adalah jamuran. Kura-kura Brazil yang terinfeksi jamur memiliki ciri-ciri timbulnya bercak keputihan pada kaki, pangkal ekor, leher, dan bagian wajah kura-kura. Jadi ciri-cirinya itu ada bercak keputihan pada kaki, pangkal ekor, leher, dan bagian wajah kura-kura. Gejala penyakitnya itu kura-kura lebih malas bergerak serta berkurangnya nafsu makan pada kura-kura. Kemudian untuk mencegah penyakit ini cukup dengan membersihkan kandang atau akuarium kura-kura secara rutin, karena penyebab kura-kura Brazil jamuran adalah karena lingkungan tempat tinggalnya yang kotor. Berilah kura-kura makanan yang sehat secukupnya. Segera buang sisa makanan kura-kura di dalam kandang untuk menjaga kebersihannya. Kalau sudah terkena penyakit ini, caranya itu seperti apa? Nah, jadi untuk cara mengobati penyakit kura-kura yang terkena jamur ini adalah dengan merendam kura-kura dalam larutan air dan garam ikan dengan komposisi kurang lebih 10 gram garam ikan untuk 1 liter air. Jadi perbandingannya itu untuk 1 liter airnya itu dikasih hanya 10 gram saja. Kemudian ganti air secara rutin selama 2-3 hari sekali. Selama masa pengobatan kura-kura sakit, jemurlah kura-kura di bawah sinar matahari langsung secara rutin di pagi hari. Bila perlu diberikan juga obat kura-kura khusus untuk penyembuhan infeksi jamur pada kura-kura. Baik, kita bahas yang pertama, ini jamurannya. Jadi kalau menurutku untuk yang jamuran sendiri itu emang benar, untuk gejala-gejalanya itu ada bercak keputihan, biasanya itu untuk lokasinya ada di kaki, pangkal ekor, leher, dan bagian wajah kura-kura. Kemudian gejala lainnya juga kura-kura kurang nafsu makan dan malas bergerak. Kemudian untuk pencegahannya itu yang penting kita harus membersihkan kandangnya itu atau akuarium itu secara rutin ya. Jadi biasanya itu kenapa kura-kura Brazil atau kura-kura jenis lain itu gampang jamuran, biasanya karena sisa makanan yang mengendap atau kotoran yang mengendap pada akuarium. Jadi lama-kelamaan akan menjadi kayak bumerang buat si kura-kura itu sendiri. Jadi lama-kelamaan jamur itu akan tumbuh pada tubuh kura-kura dikarenakan air yang kotor. Oleh karena itu kita bisa mengobatinya dengan merendam kura-kura dengan larutan air garam ikan. Kalau cara saya bisa juga seperti ini. Yang penting untuk penggantian air kalau bisa itu setiap hari itu harus diganti. Kalau di sini kan terlampir ya secara rutin 2 hingga 3 hari sekali. Kalau saya 1-2 kali sehari. Jadi diusahakan setiap hari itu airnya itu harus selalu bersih. Kemudian selama pengobatan harus dijemur, karena jemur itu memang fungsinya itu atau manfaatnya itu sangat besar buat kura-kura. Jadi buat kalian yang pelihara reptil terutama kura-kura, jangan lupa untuk menjemur kura-kuranya. Oke, kita cek kura-kura jamuran. Kita cek penyakitnya seperti apa. Untuk kura-kura jamuran mana ya? Bentar, kita cari dulu. Nah, ini tuh contoh kura-kura yang jamuran. Dan ini juga, ini kura-kura jamuran. Mana lagi ya? Kita ambil contoh yang agak gampang. Ini kura-kura yang jamuran itu seperti ini ya.
Ini jamurnya. Jadi biasanya memang di leher, tadi di pangkal kaki, pangkal ekor juga kadang ada. Pokoknya di bagian yang jaringan lunaknya, bukan di jaringan keras. Jadi kenapa saya bilang jaringan keras? Ini tuh kayak tempurung itu kan maksudnya jaringan keras. Kalau yang kayak kulit sama bagian-bagian yang tidak tersusun dari tulang itu namanya jaringan lunak. Oke, kita lanjut saja ke penyakit yang kedua. Kemudian untuk penyakit yang kedua itu ada pilek atau flu. Jadi gejala paling umum pada kura Brazil ini terkenal dengan flu atau pilek adalah munculnya gelembung-gelembung udara di hidung kura-kura, terkadang disertai dengan suara kayak wheezing gitu ya mungkin ya. Kemudian ada peringatan juga ini bisa ditemukan lendir pada hidung kura-kura. Jadi gejalanya itu ada gelembung udara di hidungnya itu, kemudian disertai dengan suara, dan juga biasanya itu untuk tingkat yang lebih parah akan ditemukan lendir pada hidung kura-kuranya itu. Kemudian untuk cara mencegah kura-kuranya itu adalah dengan memastikan kandang kura-kura berada di lingkungan yang tidak terlalu dingin, seperti di dalam ruangan ber-AC. Pastikan juga kamu menjemur kura-kura Brazil dan menggali air di dalam kandang secara rutin. Untuk mengobati kura-kuranya ini dengan menyedot lendir di hidung kura-kura dengan alat sedot ingus yang biasa digunakan untuk bayi. Obatnya bisa dioleskan dengan salep gentamisin atau teramisin atau Baytril pada bagian luar hidung kura-kura Brazil secara rutin setiap hari. Sehari sekali ya, jadi setiap hari. Untuk perawatan kura-kura ini, jemur setiap pagi di bawah sinar matahari selama 15-20 menit. Ini kita bahas ya. Jadi untuk pilek sendiri itu biasanya disebabkan paling utama itu karena suhu yang lebih dingin dibanding suhu yang harusnya itu kura-kura dapatkan. Jadi biasanya itu dikarenakan satu, kura-kura itu memang jarang dijemur, kemudian tempat kandangnya itu di dalam ruangan yang ber-AC. Jadi buat kalian yang punya kandang kura-kura di dalam ruang ber-AC, utamakan atau diusahakan harus menggunakan heater atau pemanas airnya itu kandangnya. Jadi biar kondisinya itu tetap tetap hangat, sehingga kura-kuranya itu terbebas dari pilek atau flu. Kita cek dulu kura-kura flu. Untuk kura-kura flu, ini turtle mana ya? Biar kalian tahu. Pokoknya ciri-cirinya itu, ini untuk yang contoh kura-kura air tidak ada. Ini seperti ini, kura-kura jadi agak malas. Ini ada dari ini ya, mengobati kura-kura darat ini. Oke, mungkin cukup itu aja. Mungkin kalian juga pernah merasakan atau punya kura-kura yang flu. Pokoknya ciri-cirinya seperti ini, nanti kalian bisa obati dengan cara seperti ini. Tapi biasanya tiap owner berbeda beda treatment itu. Jadi kita tidak bisa menyamakan semua treatment dari owner lain ke kura-kura kita. Jadi nanti saling menghargai aja, oke? Karena cocok-cocokan juga sih kalau yang semisal pengobatan seperti itu. Kemudian kita lanjut yang ketiga. Yang ketiga itu ada mencret. Ciri-ciri kura-kura Brazil yang mencret adalah gejala berupa kotorannya itu lebih cair daripada biasanya, seperti nafsu makan kura-kura yang berkurang. Jadi kayak orang ya, kalau mencret itu pasti lebih encer atau lebih cair dibanding seperti biasanya itu. Kemudian nafsu kura-kura pada saat makan juga berkurang, nafsu makannya itu berkurang. Kemudian penyebabnya itu karena pakan kura-kura nggak cocok sama kurang bervariasi.
Untuk mencegahnya itu harus bervariasi makanannya itu dengan makanan yang berbeda. Kemudian jika mencret, kemudian jika mencret, pengobatan paling mendasar adalah dengan segera mengganti pakan kura-kura dengan jenis pakan baru, serta jangan lupa kombinasikan dengan beragam jenis makanan yang bervariasi. Menambah asupan vitamin juga bisa membantu mempercepat proses penyembuhan kura-kura. Oke, jadi untuk kura-kura mencret mungkin untuk fotonya kita nggak usah ini ya, mungkin ciri-ciri yang di sini juga kalian sudah pada tahu. Jadi untuk ciri-ciri yang pertama itu kotoran, ya kotoran lebih cair daripada biasanya, dan kurang nafsu makan. Kemudian caranya itu pencegahannya itu variasi makanan dengan variasi yang berbeda-beda. Kemudian cara pengobatannya itu dengan segera mengganti pakan dengan jenis baru, dan jangan lupa kombinasikan dengan beragam jenis makanan yang bervariasi. Oke, kemudian kita masuk ke penyakit yang selanjutnya. Yang keempat ada pyramiding. Jadi untuk pyramiding sendiri adalah kura-kura yang mengidap penyakit ini tuh tempurungnya lebih menonjol pada bagian tengah serta sedikit mengerucut seperti piramid. Jadi biasanya itu ditemukan pada kura semi akuatik dan kura-kura darat, sehingga kura-kura Brasil juga memiliki potensi penyakit seperti ini. Lalu untuk penyakitnya ini penyebabnya itu karena asupan protein berlebihan dan terlalu tinggi pada kura-kura, sehingga untuk mencegah penyakit kura-kura satu ini harus mengontrol asupan nutrisi makanan serta variasi pakan untuk kura-kura Brasil. Kemudian belum ada pengobatan dari kura-kura pyramiding untuk saat ini, jadi hanya untuk tindakan pencegahan yaitu dengan memantau asupan nutrisi khususnya protein pada kura-kura Brasil untuk mencegah penyakit kura-kura yang lebih parah dan mengakibatkan sulitnya proses perkawinan hingga kerusakan ginjal dan fungsi hati kura-kura. Oke, kita cek kura-kura pyramiding. Oh, ini contohnya kura-kura pyramiding ya. Pyramiding seperti ini. Mungkin dari beberapa orang juga ada yang suka jenis kura-kura yang pyramiding. Ini untuk yang kura-kura Brasil ya, pyramiding. Ini juga bisa nih, pyramiding. Oke, ini juga pyramiding. Oke, lanjut ya. Sebelumnya mohon maaf, ini di luar hujan deras, sepertinya suaranya agak terganggu nantinya. Kita lanjut aja. Oke. Yang kelima ada infeksi saluran pernafasan. Jadi untuk infeksi saluran pernafasan gejalanya itu bisa terlihat dari cara berenangnya yang mulai tidak beraturan, seperti tampak berat sebelah, berenang seperti berputar, bahkan untuk yang parah itu bisa berenang terbalik. Jadi penyebab infeksi saluran pernafasan pada kura-kura Brasil akibatkan cairan berlebih yang terdapat pada paru-paru. Untuk mencegah penyakit kura-kura ini, pastikan suhu kandang tidak terlalu dingin serta kandang kura-kura memiliki area kering sehingga kura-kura Brasil tak selalu berada dalam kondisi terendam air. Untuk tindakan awal untuk menyembuhkan kura-kura Brasil yang sakit ini adalah dengan mengganti air dalam kandang dan menaikkan suhu kandang sekitar 1-3 derajat Celcius. Kemudian pisahkan kura-kura sakit dari kura-kura lainnya. Setelah itu segera bawa kura-kura Brasil ke dokter hewan untuk penanganan lebih lanjut ya. Oke. Jadi untuk infeksi saluran pernafasan cirinya itu ada berenang seperti tampak berat sebelah. Ini ya cara berenangnya. Berarti untuk yang saluran pernafasan dilihat dari cara berenangnya. Mulai tidak beraturan seperti tampak berat sebelah, kemudian berenang seperti berputar-putar, bahkan sampai terbalik. Oke, mungkin ciri-ciri seperti ini. Jadi kalau misal kalian punya kura-kura dengan ciri-ciri seperti ini, kalian semisal tidak bisa mengobatinya, kalian bisa langsung bawa ke dokter hewan terdekat untuk penanganan lebih lanjut, takutnya kenapa-napa. Oke. Kemudian sakit mata.
Kemudian untuk sakit mata, gejalanya itu mata kura-kuranya itu terlihat membengkak serta kotoran yang menumpuk pada kelopak mata. Mungkin yang disebut kotoran itu belek ya, belek pada mata itu menumpuk. Kemudian terdapat dua penyebab kura-kura sakit mata paling umum, yakni ada kekurangan vitamin A dan juga luka akibat terbentur atau tertusuk benda yang memiliki permukaan kasar dan tajam. Untuk mencegah kura-kura Brazil sakit mata, kamu bisa menjaga asupan vitamin A dengan memberikan makanan kura-kura yang mengandung vitamin A atau menambah suplemen vitamin A pada makanan kura-kura. Selain itu, pastikan dekorasi dan mainan dalam kandang kura-kura atau kolam untuk kura-kura tidak memiliki bagian yang terlalu kasar dan tajam. Untuk pengobatan kura-kura yang sakit mata, kamu bisa memberikan obat tetes mata atau kura-kura untuk kura-kura atau mengoleskan salep antibiotik pada mata kura-kura. Jika sakit mata kunjung baik, segera bawa ke dokter hewan. Oke, kita cek kura-kura sakit mata. Oke, kura-kura sakit mata itu, nah, kura-kura sakit mata ini ya, ini untuk kura-kura Brazil, untuk kura-kura darat sulcata ini juga, kemudian ini ada yang albino juga, matanya sakit, kasihan banget ya. Oke, kemudian kita lanjut ke penyakit yang terakhir, ada radang paru-paru atau pneumonia. Untuk ciri-cirinya sendiri, mulutnya itu kerap terbuka dan bernafas, dan lehernya itu kerap dipanjangkan karena kesulitan bernafas. Terkadang bisa terlihat juga terdapat lendir pada lubang hidung dan mulut kura-kura Brazil yang sakit. Kura-kura yang sakit pneumonia juga akan terlihat lemas serta berkurang nafsu makannya. Gejala kura-kura sakit pneumonia adalah kerap memasukkan kakinya ke dalam tempurung. Oke. Untuk penyebabnya itu dari lingkungan tempat tinggal yang terlalu lembab, basah, serta kotor, dan juga temperatur yang terlalu rendah. Kemudian kandang yang terlalu sempit, serta ramai juga merupakan salah satu penyebab utama pada penyakit ini. Untuk pencegahannya juga ada, kamu bisa membersihkan kandang secara, ini pencegahannya membersihkan secara rutin, memastikan tempat tinggal kura-kura tidak terlalu lembab dan basah. Kemudian jika kandang sudah terlalu sempit, gantilah ukuran kandang yang lebih memadai. Oke, kita cek coba ya, kura-kura pneumonia, ada nggak gambarnya? Untuk gambarnya mungkin nggak terlalu jelas ya, karena ciri-cirinya saja. Ini kurang tahu, kayaknya ini bukan. Oke, gitu aja. Oke, gitu aja untuk penyakit kura-kura dari nakamaquatics.id. Ini kita simpulin ya. Jadi untuk penyakit kura-kura Brazil paling umum ada 7. Yang pertama jamuran, pilek atau flu, kemudian mencret, piramidin, infeksi saluran pernafasan, sakit mata, dan yang terakhir adalah radang paru-paru atau pneumonia. Jadi untuk perawatannya sendiri, untuk pencegahannya sendiri, kalau aku bisa simpulin itu yang penting mengganti air, kemudian mengganti pola makannya itu, kita harus mengganti dengan variasi-variasi yang banyak agar kura-kura tidak hanya mengkonsumsi makanan itu aja. Oke, kemudian jangan lupa suhu perlu digarisbawahi, karena suhu itu sangat penting, jangan sampai terlalu lembab, terlalu basah maupun terlalu dingin. Kalau bisa pakai heater agar suhu selalu hangat, dan kura-kura Brazil juga akan tetap sehat. Kemudian kita cek lagi ya dari G-Project, penyakit kura-kura, ada penyakit mencret, sama tadi udah ada penyakit lumut. Mungkin
Kalau menurutku lumut bukan penyakit ya. Jadi kalau lumut kan itu emang kayak ada apa namanya, emang lumut dia itu kan bukan suatu mikroorganisme yang menyebabkan si kura-kura ini sakit. Mungkin kalau lumut menurutku bukan penyakit. Kita lanjut jamur. Mungkin kalau jamur masih masuk. Ini ya. Flu tadi sudah dijelasin dari nakama aquatics, kemudian pyramiding sudah. Oke, berarti sama ya, masih lengkap dengan nakama aquatics. Kemudian ada g2news.com, 5 penyakit kura-kura Brazil. Ada jamur, infeksi mata sudah disebutkan, saluran pernapasan atau respiratory infection sudah juga disebutkan, pneumonia paru-paru sudah ada, pilek ada juga. Oke, sudah dijelaskan tadi semuanya. Penyakit ini dari blog Kuranesia, penyakit kura-kura Brazil, gejala awal dan pengobatannya kita cek aja, pokoknya barangkali ada tambahan. Oh, ini ada mungkin campuran tadi udah ya, ini ada cell root. Jadi untuk cell root ini buat tambahan yang dari nakama aquatics, kita tambahkan ya. Jadi untuk tambahannya itu ada cell root. Jadi untuk gejala awal muncul dari serangan cell root pada kura-kura Brazil hampir sama dengan serangan jamur. Bedanya itu jamur menyerang pada tubuh yang lunak seperti kepala, kaki, dan ekor. Sementara cell root menyerang pada tempurung kura-kura saja. Oke. Serangan ini dilakukan oleh cacing akar pada tempurung kura-kura yang sakit. Munculnya garis-garis berwarna kehitaman. Jika dibiarkan, tempurung akan beranak dan mengeluarkan bau busuk. Kemudian kura-kura Brazil yang terserang cell root ini ya, harus segera dipindah ke kandang karantina sebab mudah menular, dan harus menjaga rutin kebersihan kandangnya dan mengendalikan perkembangan cacing penyebab cell root tersebut. Kemudian lakukan terapi untuk mengobati kura-kura dengan air garam, sekali merendamnya dengan air daun sirih selama 5-8 menit. Mandikan kura-kura setiap hari dan untuk membunuh cacing-cacing tersebut. Oke, ini catatan nih. Kura-kura Brazil yang sedang terserang cell root hendaknya diletakkan di daratan terlebih dahulu, atau istilahnya itu dry dock. Oke, ditempatkan yang kering terlebih dahulu. Jadi kita cek dulu aja cell root kura-kura. Oke, cell root. Nih contohnya nih. Jadi itu cell root seperti ini. Ya. Di sini tidak terlihat. Ini contohnya. Ini ada juga contoh cell root ya. Kura-kura Ambon, cell root ada juga. Ini parah. Nah ini cell root parah juga. Oke. Mana ya tadi? Nah ini. Jadi untuk perbedaan sel root dengan jamur, untuk sel root itu terjadi pada jaringan keras seperti tempurung dan juga tempurung bisa karapas, bisa plastron. Kalau karapas itu tempurung yang atas, kalau plastron itu tempurung yang bawah. Kemudian untuk jamur itu biasanya itu terjadi pada jaringan lunak, yaitu perbedaannya. Oke. Flu, diare atau menser sudah, sakit mata sudah, infeksi pernapasan sudah, pneumonia sudah. Oke, sudah semua ya, udah dijelaskan. Kemudian apa lagi? Jamur sudah. Oh, ini mungkin ini ya. Oh, kalau ini untuk mengobati jamur sudah dijelaskan. Kalau ini dari liputan6.com, liputan6.com juga membahas kura-kura. Oke, kita cek aja apa penyebabnya. Wah, nggak ada ini, kita keluar saja. Oke, mungkin yang terlengkap dari yang aku searching ini adalah dari nakama aquatics ya. Ini ada kurang lebih 7, dan tadi dari ada 7 ini jamuran, pilek, flu,
mencret, piramide, infeksi saluran pernapasan, sakit mata, radang paru-paru, pneumonia. Dan ada tambahan dari yang Kuranesia, blog.kuranesia.com, itu ada tambahan cell root. Jadi aku simpulin ada 8 penyakit yang sering terjadi pada kura-kura, dan penjelasannya tadi sudah aku jelasin. Dan untuk penjelasan lebih detail, nah mungkin nanti bisa kita bahas satu persatu dari ini ya, dari apa namanya setiap penyakitnya. Oke, baik. Oke teman-teman, segitu saja video kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian yang punya kura-kura dan ada gejala suatu sakit dari penyakit-penyakit yang aku jelasin tadi. Semoga aja apa namanya bisa membantu. Kemudian kalian bisa menerapkan apa namanya cara mengobatinya itu seperti apa. Mungkin kalian ada yang masih bingung, karena aku juga ada cara-cara yang sedikit berbeda dari penjelasan tadi. Mungkin kalian bisa DM aku di Instagram. Jadi kalian bisa DM aku di Instagram ini ya, Ivan Rubianto, atau di JGPR Pets. Kalau kalian mau ke JGPR Pets juga silakan, karena aku aktif di 2 Instagram ini. Jangan lupa, yang penting kalian follow aja dulu, karena di sini ada updatean dari JGPR Pets atau piaraan dari Ivan Rubianto. Oke. Baik, terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan kalau mau di share juga tidak lupa. Oke, sekian dan terima kasih. Oke, mantap.